Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riandanianti dengan nomor induk mahasiswa 12030303023 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasa semester 4 kelas A. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Langsung saja mereview dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Yang pertama itu pertemuan kedua mengenai konsep konstitusi, yang dimana konsep sendiri bisa diartikan sebagai seperangkat kajian yang fokus membahas suatu hal tertentu, mulai dari definisi, objek, sifat, dan lain-lain. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, di sini ada Brian Tompos, memiliki pengertian bahwa konstitusi merupakan dokumen yang tertulis yang mengatur berjalannya suatu roda organisasi ataupun pemerintahan. Kemudian ada juga Bagirmanan, menurut beliau konstitusi itu tertuang dalam dua hal, yaitu arti secara sempit, kumpulan kaidah yang mengatur tentang hukum kenegaraan, dan arti secara luas bahwa konstitusi tidak hanya berbicara tentang ketatanegaraan termasuk hal yang sifatnya hukum. Adapun tujuan dan fungsi konstitusi itu sendiri, yaitu tujuan konstitusi secara garis besar ada 3, yaitu pengaturan kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan arahan penyelenggara kekuasaan. Tujuan dari konstitusi itu sendiri yaitu menjadi jawaban dari berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Adapun muatan konstitusi diantaranya itu pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar dan pemisah atau pembatasan kekuasaan. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga mengenai sejarah konstitusi. Sebelum ke sejarah konstitusi, di sini ada kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi itu tidak lepas dari gagasan-gagasan konstitusi yang telah ada. Kedudukan konstitusi ini dibagi menjadi 3 hal yang bertujuan dengan tujuan dan isi konstitusi. Yang pertama itu pembatasan kekuasaan, pengaturan kekuasaan, penyamaan HAM. Adapun sejarah awal konstitusi ini udah ada dari zaman Yunani, yang merupakan kota melahirkan banyak sekali pemikir atau filsuf. Di antaranya ada Socrates, ada Plato, yang bukunya itu terkenal antara lain Politeia, Politikos, dan Normoi. Ada juga Aristoteles. Salah satu sumber asal mula gagasan konstitusi itu bermula dari Inggris oleh Oliver Cromwell pada tahun 1599 sampai 1658, mengatakan ada undang-undang dasar yang disebut sebagai The Instrument of Government, yang kemudian gagasan itu diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1787 dan setelah itu diadopsi kembali oleh Lafayette dari Prancis. Itu mengenai sejarah pada pertemuan ketiga. Sekarang pada pertemuan keempat, yaitu berkenaan dengan negara hukum memiliki asas yang harus dimiliki oleh negara tersebut. Mengenai asas ya, yang pertama itu ada asas pengakuan dan perlindungan HAM, ada asas legalitas, ada asas pembagian kekuasaan, kemudian ada asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, ada asas kedaulatan rakyat, dan ada asas demokrasi, dan yang terakhir ada asas konstitusional. Adapun proses terbentuknya konstitusi ada 3 proses pembentukan. Yang pertama itu ada given, terus yang kedua itu ada on purpose, yang ketiga itu ada revolution. Yang pertama itu given, yang artinya pemberian, di mana konstitusi ini diberikan oleh seorang pemimpin atau penguasa. Yang kedua yaitu ada on purpose, kesengajaan atau kesadaran yang dibuat oleh masyarakat dan petinggi negara dengan atas kesadaran mereka masing-masing yang dipersiapkan ketika akan mendirikan negara. Yang ketiga itu ada revolution, proses pembentukan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan atau upaya fundamental dan menyeluruh. Adapun beberapa negara ini yang melakukan proses konstitusional dengan cara ini yaitu Prancis dan Uni Soviet. Proses ini kalau misalkan nggak dilakukan akan dikhawatirkan terjadi kekacauan atau ketidakstabilan negara. Adapun ideologi dari konstitusi yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Ini menurut pendapat ini menurut Sorjanto Poespawardojo. Kemudian ada norma. Norma itu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan
dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi yang disertai sanksi-sanksi macam atau akibat yang akan diterima apabila norma ini tidak dijalankan. Kemudian pada pertemuan kelima mengenai isi dan sifat konstitusi. Adapun isi dari konstitusi banyak banget berbagai pendapat dari para ahli. Yang pertama itu ada Kasewer, negara kesatuan memiliki struktur umum negara atau alat pelengkap negara berkaitan dengan struktural negara mulai dari presiden sampai ke bawah atau lembaga-lembaganya. Yang kedua itu ada hubungan kekuasaan, teori politika. Terus ada hubungan negara dengan warga negara, hubungan secara vertikal dan membahas hubungan antar warga negara. Ada negara federal, memiliki ciri wewenang pemerintahan federal dan bagian. Wewenang semua pemerintah bagian secara legislatif diatur sedemikian rupa mengenai wewenang. Adapun menurut Bagi Rahanan memiliki 3 substansi. Yang pertama itu susunan dan organisasi negara, terus ada alat-alat kelengkapan negara, tugas-tugas wewenang serta hubungan antar organ negara yang satu dengan yang lainnya, dan ada hubungan antar warga negara dengan pemerintah. Adapun menurut C.F. Strong ada kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah secara vertikal ataupun secara horizontal. Adapun sifat konstitusi itu sendiri, menurut Asti Merianto ada 6 sifat. Yang pertama tuh luas, fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Yang kedua itu tegas, kokoh, kuat, tahan untuk selama-lamanya. Yang ketiga itu realistis, yang keempat itu idealis, yang kelima itu konservatif, dan yang keenam itu progresif. Kemudian pada pertemuan ke-6 mengenai nilai-nilai konstitusi. Nilai konstitusi menurut Karl Svertain ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada normatif. Normatif itu suatu konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan sedemikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Yang kedua itu ada nominal. Dari suatu konstitusi tidak diperbolehkan apabila ada tidak diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu. Yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai nominal suatu konstitusi. Ada semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik itu yaitu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk atau formalisation dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 mengenai perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi itu terjadi apabila suatu nilai konstitusi yang tidak berlaku atau tidak relevan lagi. Adapun cara perubahan konstitusi yang pertama itu ada revolusi, merubah semua tatanan pemerintah yang lama ke pemerintah yang baru. Kemudian perubahan arti dalam kalimat tetap, penafsiran ulang dari maksud dan tujuan konstitusi yang berbeda dari penafsiran sebelumnya. Yang ketiga perubahan formal, yang keempat itu keputusan hakim, dan yang kelima itu kebiasaan hakim yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Adapun hal yang mendorong perubahan, yang pertama itu ada perkembangan peradaban, revolusi industri, perkembangan iptek, kemudian ada perang, ada krisis ekonomi, ada negara kesejahteraan, dan ada pandangan masyarakat. Adapun amandemen formal, yang pertama itu ada pada umumnya itu konstitusi bersifat kaku atau rigid ya dengan tujuan dan yang kedua itu konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Yang ketiga itu rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Yang keempat itu dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian, dan yang terakhir itu ada hak individu dan masyarakat harus dilindungi. Adapun cara perubahan yang dilakukan oleh legislatif, yang pertama itu ada fixed quorum of members and qualitative vote. Yang kedua itu pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Terus ada sidang gabungan oleh rakyat melalui referendum atau oleh sebagian besar negara bagian dan oleh suatu badan khusus. Yang kedua itu ada bentuk-bentuk perubahan konstitusi.
ada fixed quorum of members and quality vote, pergantian renewal, dan perubahan amandemen atau menambah atau mengurangi ketentuan ataupun mengubah suatu ketentuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.